dengan mengukur udara yang keluar dari paru-paru, ya, bukan mengukur di dalam, tapi mengukur udara yang keluar saja. Nah, indikasinya apa? Di indikasi kita melakukan spirometri adalah untuk deteksi fungsi paru. Jadi, tapi tetap kita harus ada anamnesis, riwayat penyakit dan sebagainya, ya. Untuk menilai derajat berat ringannya penyakit paru, ya. Untuk menilai fungsi paru setelah beberapa waktu, misalnya, contoh nih sekarang pasien COVID, harusnya dia setelah selesai sakit COVID, kita harus menilai fungsi parunya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga untuk menilai efek respon terhadap dari paparan tempat kerja lingkungan. Orang yang bekerja di suatu tempat yang banyak menghasilkan gas-gas berbahaya, noxious agent, itu lebih rentan untuk menjadi COPD atau PPOK. Ya. Menilai resiko proses operasi. Nah, misalnya pada pasien yang mau operasi paru, maka harus nilai fungsi parunya bagus atau tidak. Sehingga nanti kita bisa tahu nih kalau dibuang sekian persen fungsi parunya, maka sebenarnya dia bisa bertahan atau tidak. Ya. Kemudian menilai gangguan atau disabilitas sebagai suatu pemeriksaan berkala. Misal pada perokok itu harusnya 100 tahun sekali dan di spirometri. Supaya kita tahu nih, kalau sudah mulai ada tanda-tanda penurunan aliran udara atau obstruksi, maka dia harus segera berhenti merokok dan langsung ditata laksana lebih lanjut. Kontraindikasi hemoptisis dengan sebab yang belum diketahui. Karena pasien nanti akan diminta menarik napas sedalam-dalamnya, kemudian menghembuskan napas secepat-cepatnya dan sekuat-kuatnya, kita takutkan justru yang keluar adalah darah. Ya. Yang kedua adalah pneumotoraks. Karena pada saat kita dia menghembuskan napas sekuat-kuatnya, tekanan intrapulmoner itu akan sangat tinggi. Jadi kalau misalnya dia ada pneumotoraks, maka udara akan keluar tidak melalui mulut, tetapi dia akan keluar melalui pneumotoraksnya, sehingga memperburuk pneumotoraksnya. Ya. Status kardiovaskuler tidak stabil, ya jelas lah ya. Kalau orang sedang tidak stabil, kita boleh tindakan. Aneurisma, karena dikhawatirkan terjadi peningkatan tekanan, sehingga ditakutkan pembuluh darahnya pecah. Operasi mata baru katarak juga sama ya. Penyakit akut mengganggu pemeriksaan mual muntah, dia bisa, kalau dia selalu mual dan muntah, tentu dia tidak bisa meniup dengan baik ya. Lihat aja ya. Komplikasi dari komplikasi tadi udah sama ya. Kenaikan tekanan intrakranial, pneumotoraks, makanya tadi yang tadi di kontraindikasi adalah suatu kondisi yang dikhawatirkan dapat terjadi pada untuk komplikasi ya. Nah, persiapan pemeriksaan, alatnya harus dikalibrasi minimal 1 kali. Karena ini namanya alat pengukuran ini dia bisa bergeser gitu ya. Tujuannya harus jelas, ya, harus dimengerti. Nah, kita harus memperagakan kepada subjek pemeriksaan bagaimana cara melakukan peniupan yang baik dan benar. Ya, jadi kita harus tunjukkan, karena kadang-kadang dengan kata-kata saja, tarik napas dalam-dalamnya, buang napas, itu tidak jalan juga ya. Harus ditunjukkan sampelnya. Tidak merokok 2 jam sebelumnya, tidak boleh makan terlalu kenyang, karena kalau kita makan terlalu kenyang, diafragma akan terangkat ke atas, akan menggambarkan retriksi palsu. Tidak menggunakan pakaian ketat sama, ya, tidak mendapat infeksi 2 atau 3 minggu sebelumnya, tidak mendapat bronkodilator sebelumnya, ya. Sabar 6 jam, short acting bronkodilator agonis, beta agonis 6 jam, long acting beta agonis 12 jam, short acting muscarinic agent 6 jam, dan long acting muscarinic agent 24 jam, ya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita sampaikan, ya. Apabila pointernya kelihatan enggak ya? Apabila kita bernapas dalam kondisi tidak sadar, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Itulah disebut sebagai suatu tidak volume, ya. Kemudian kalau kita sudah narik napas, kemudian buang napas lagi sedalam-dalamnya sampai kita tidak bisa, maka itu disebut ekspirasi reservoir, gampang, ekspirasi volume, ekspirasi cadangan, ya. Sedangkan kalau kita narik napas, tarik lagi sampai maksimal tidak bisa lagi, itu disebut inspirasi reserve volume, ya. Nanti kita akan lihat ya cerita-ceritanya. Ada nanti yang disebut sebagai suatu residual functional residual capacity, kemudian ada lagi disebut residual volume, ada lagi vital capacity. Tapi paling penting kalian tahu adalah vital capacity, kemudian total capacity itu aja ya. Nggak mau ganti ya. Ini istilah-istilahnya nanti bisa dibaca. Kalian harus hafal, tapi ini ya harus hafal, harus tahu ya. Makanya nggak bisa juga sekarang ya. Nah, pemeriksaan
minimal 6 detik, tarik nafas, buang nafas. Kalau dia mengukur kurang dari 6 detik, akan keluar bacaan short atau bacaan yang singkat. Ya, harus dia 6 detik ya. Biasanya kita lakukan sebanyak 3 kali, kita lakukan ya. So. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini adalah kurva-kurva. Ini yang paling nomor A itu adalah kurva flow to volume. Kalau yang B ini time to volume. Yang paling banyak kamu lihat nanti adalah time to volume. Ya. Ini penjelasan seperti ini. Dia punya vital capacity-nya kira-kira 5,5 liter. Ya. Nah, pada saat dia di awal, tarik nafas Bu. Pak, tarik nafas, buang nafas. Dicatat lagi terus sampai akhirnya mendatar. Selama 6 detik, maka kita stop. Berarti itulah gambaran kurva time to volume-nya. Di sini kita bisa nih. Kalau di sini ternyata dalam 1 detik pertama dia bisa mengeluarkan 70% dari jumlah cairannya. Maka dia tidak dikatakan sebagai suatu obstruktif ya. Nah, ini adalah spirogram yang lain, ya, gambar-gambarannya saja, ya, nggak usah kalian pahamin ya, ini terlalu tinggi buat kalian, nggak usah, nggak usah. Time to volume, nah, ini adalah gambaran time to volume. Orang normal, maka dia bisa mengeluarkan udara dari paru-parunya sendiri sebanyak 30%. Ya. Jadi tidak 100%. Sedangkan obstruktif, jumlah volume udara yang masih sama, tetapi dia dicapai dalam waktu yang lebih lama. Ya, misalnya adalah pada 1 detik pertama dia hanya bisa mengeluarkan ya kira-kira kurang dari 50%. Tapi kalau diteruskan diikutkan dia tetap sama. Ingat, paru-paru itu 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Ya. Kalau restriksi terbalik, pada saat dia masuk dia berkurang, nah keluar pun dia pasti berkurang semua ya. Ini bentuk-bentuknya saja. Lanjut. Nah, kalian harus tahu yang dikatakan sebagai suatu restriksi. Apa itu restriksi? Restriksi itu adalah jika terjadi penurunan FVC seorang penderita dibandingkan FVC pengukuran untuk orang-orang yang sama seperti dirinya. Ya. Jadi misal kayak gini, untuk orang seumuran saya dengan catatan saya normal, maka kalau saya membuat suatu nah, lanjut aja dulu lah. Sorry. Maaf. Bentar ya, maaf ya. Oke, lanjut batas mana tadi? Nah, kira-kira batas itulah. Nah, ini spirometri, gambaran spirometri. Obstruksi dia akan nampak landai. Kalau restriksi dia akan cepat sekali, tetapi dia jumlah volume FVC-nya itu masih sangat sedikit ya. Ingat tadi ya, yang dikatakan restriksi adalah membandingkan dirinya dengan standar atau dengan orang lain. Yang dikatakan obstruksi adalah mengembalikan dirinya untuk kita. Ya. Kalau yang restriksi membandingkan volume dia dan orang lain, kalau obstruksi membandingkan volume dia dengan diri dia sendiri. Restriksi apabila terjadi penurunan FVC lebih dari 20% dibandingkan standar. Itu harus hafal. Sedangkan obstruksi apabila seseorang gagal mengeluarkan udara 70% udara dari dalam paru-parunya dalam 1 detik pertama. Ya, maka definisinya seperti itu. Ya. Makanya kalau obstruksi dia pasti melambai. Karena kalau di 1 detik pertama tinggi, berarti itu bukan obstruksi. Ya. Lanjut. Jadi ini contoh nih. Ada ini. Nah, ini adalah langkah-langkah interpretasi spirometri ya, bisa kalian lihat aja nanti sendiri. Hanya algoritmanya, presentasinya bisa
uji bronkodilatator kalian nggak usah tahu ya, nggak usah dibaca aja. Ya. Jadi cara menentukan obstruksi adalah membandingkan FEV1-nya pasien dengan FVC pasien itu sendiri. Nah, sedangkan kalau ini apa namanya untuk wanita sama, ya. Kalau itu membandingkan dirinya kepada dia volume lain yang seukuran dengan dia. Kalau obstruksi dia membandingkan jumlah udara yang bisa dia keluarkan dalam 1 detik pertama dengan udara dalam ukuran dari 0,7, maka dibagi satu obstruksi, ya. Oke, nah, ini lanjut lagi, bisa kalian baca sendiri nanti ya. Saya rasa itu ya. Ada pertanyaan enggak ya? Enggak ada ya. Kalau enggak ada, nanti biasanya pertanyaan ujian kalian itu berputar di antara menegakkan apakah suatu nilai spirometri yang kami berikan nanti retriksi atau obstruksi ya. Makanya nanti cara menghitungnya kalian harus tahu ya. Kalau menghitung retriksi, FVC pasien yang kita periksa itu dibandingkan dengan FVC standar. Kalau cara menghitung obstruksi, dirinya dibandingkan dengan dirinya sendiri ya. FEV1 dirinya dibandingkan dengan FVC dirinya sendiri, bukan FVC orang lain ya. Itu saja ya. Ada pertanyaan? Ada? Jadi kalau ada kurang jelas bisa nanya besok-besok ya. Indra? Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya kami cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kamu bacanya lebih gampang ya. Galau-galau. Kalau ini terlalu dalam nanti. Ya. Terima kasih dokter. Ada yang... Ya dok. Ada dok.